Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, di video kali ini Pak Heru akan memberikan penjelasan singkat tentang materi hari ini, yaitu perbandingan. Dengan pokok bahasan yang akan dibahas adalah: yang pertama, memahami konsep perbandingan; yang kedua, menentukan perbandingan dua besaran; yang ketiga, menentukan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Wah, seperti apa ya penjelasannya? Yuk disimak videonya. Wah, seperti apa ya penjelasannya? Yuk disimak videonya. Wah, seperti apa ya penjelasannya? Yuk disimak videonya. Baik, untuk memudahkan memahami perbandingan, perhatikan contoh dalam kehidupan sehari-hari berikut. Berat badan Amri 64 kg, sedangkan berat badan Badru 40 kg. Perbandingan berat badan Amri dan Badru itu dapat dinyatakan dengan dua cara berikut. Yang pertama, berat badan Amri lebih dari berat badan Amru. Dalam hal ini, yang dibandingkan adalah selisih berat badan. Yang kedua, berat badan Amri dibanding berat badan Amru adalah 64 ya. Amri tadi dibanding Badru tadi 40 ya. 64 banding 40 ini sama-sama habis dibagi 8 ya. Bagi 8 ini dibagi 8 adalah 5. Jadi 8 banding 5 sederhananya ya. Dalam hal ini yang dibandingkan adalah hasil bagi berat badan Amri dan berat badan Badru. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Ada dua cara dalam membandingkan dua besaran sebagai berikut, yaitu dengan yang pertama mencari selisih yang tadi ya contohnya. Yang kedua mencari hasil bagi. Nah, inilah akan kita kembangkan atau kita pelajari secara lebih mendalam untuk bab kali ini ya. Yang kedua, baik, terdapat tiga cara untuk menyatakan suatu perbandingan atau rasio, yaitu dengan pecahan ya, misalnya 3/5 ya. Bisa juga dengan dua bilangan yang dipisahkan oleh tanda titik 2 seperti tadi ya, misalnya 3/5. Nah, bisa juga yang ketiga, dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari, misalnya 3/5 ya, seperti ini. Baik, nah kita masuk pada materinya yang akan kita bahas, yaitu memahami dan menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan sama dan berbeda. Contohnya, ini ada suatu cerita ya. Pada satu survei terhadap 200 peserta didik di suatu sekolah tentang banyak waktu yang digunakan dalam menggunakan peralatan belajar daring atau online di rumah. Ternyata 140 peserta didik atau siswa ya, paling banyak waktu dengan menggunakan HP atau smartphone. Dan 60 peserta didik paling banyak waktu dengan menggunakan laptop. Nah, terdapat berapa peserta didik lebih banyak waktunya dengan menggunakan HP atau smartphone daripada laptop? Yang berikutnya, peserta didik yang paling banyak waktu dengan menggunakan HP atau smartphone terhadap yang paling banyak waktu dengan menggunakan laptop dengan rasio berapa banding berapa ya. Baik, rasio ini bisa dikatakan seperti perbandingan ya. Perbandingan berapa banding berapa. Kita jawab. Tadi kita ingat jumlah seluruh siswanya 200. Yang lebih banyak waktu menggunakan HP atau smartphone 140 peserta didik. Yang banyak waktu menggunakan laptop 60 peserta didik ya. Tadi pertanyaannya ini, terdapat berapa ya peserta didik lebih banyak waktunya dengan menggunakan HP daripada laptop? Kita lihat ya, kita lihat tadi yang menggunakan HP berapa, 140 ya. Nah, terus yang menggunakan laptop 60, berarti lebih banyak, berarti selisihnya ya. Nah, berapa lebihnya? Lebihnya adalah 80 gitu. Yang lebih banyak waktu menggunakan HP daripada laptop. Jelas ya? Jadi jawabannya 80. Yang kedua,
Fredrik paling banyak waktu dengan menggunakan HP smartphone terhadap yang paling banyak waktu dengan menggunakan laptop. Dengan rasio atau dengan perbandingan, kita bandingkan saja seperti tadi ya. Tadi apa nih? Yang pertama HP dulu ya, urutannya HP terhadap laptop. HP-nya tadi 140, yang laptop 60. Berarti disederhanakan. Boleh bagi 10 dulu yang gampang. Bagi 10 ini 14, ini bagi 10 6 ya. Ternyata ini habis dibagi lagi, masih bisa disederhanakan lagi. Habis sama-sama habis dibagi 2 ya. Jadi cari yang sama-sama habis dibagi. Habis bagi 2 7, 6 bagi 2 3. Ini sudah tidak bisa lagi. Ya, ini udah paling sederhana ya. Jadi atau langsung caranya lebih cepat, dibagi dengan bilangan FPB-nya ya. Sekarang langsung bagi 20. Ya, 140 bagi 20 7, 60 bagi 20 3. Boleh langsung seperti ini ya. Lebih cepat, lebih bagus. Ini jawabannya adalah rasionya 7 banding 3. Bisa dipahami ya? Baik. Nyatakan perbandingan berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, ini kita jawab. Kalau satuannya sudah sama, ini ya, maka langsung saja kita bagi ya. Kita bagi yang sama-sama bisa. Ini sentimeter bagi sentimeter habis bagi 15. 5 juga habis dibagi 15, hasilnya 4. Nah, ini tidak bisa disederhanakan lagi. Nomor 2, 200 gram dibagi 9 kg. Ini belum sama satuannya. Ya, kita samakan dulu ya. Nah, kita tahu bahwa 1 kg itu 1000 gram. Berarti untuk menjadi gram kali 1000 ya. 9 dikali 1000, 9000. Ini tetap gram. Sudah sama, habis gramnya coret. Ini 200 dengan 9000 sama-sama habis dibagi 200 ya. Bagi 200 1. Ini bagi 245. Inilah jawabannya. Yang ketiga, 60 buah dibanding 1 lusin. Kita ingat 1 lusin berapa buah? 12 buah ya. Berarti ini ganti 1 lusin dengan 12 buah. Nah, udah sama-sama satuan, kita coret saja. Sama-sama habis dibagi berapa? Habis dibagi 12 ya. Oke, harus sama-sama habis dibagi. Bagi 12, 5 dibagi 12, 1. Sudah paling sederhana. Dibanding 1. Oke. Nomor 3. Perbandingan uang Alif dan Haidar adalah 3 banding 4. Jika jumlah uang mereka adalah 140.000, maka selisih uang mereka adalah berapa? Kita lihat di sini, kita singkat saja. Uang Alif banding uang Haidar. Alif A, Haidar H ya. 3 banding 4. Kita cari uangnya Alif. Uangnya Alif adalah 3 ya. Nih, 3 bagian. Ini uangnya Alif. Dari semuanya kan 7 bagian. 3 tambah 4, 7 ya. Nah, berarti 3 uangnya Alif. Alif 3, Haidar 4 bagiannya ya. Dari 7. Banyakan Haidar. Baik. Alifnya 3, semuanya 3 tambah 7. Dikali jumlah seluruhnya 140. Ini kan sama, bisa dicoret ya. Habis dibagi 7 ya. Dibagi 7 2, dibagi 7 1 tidak pengaruh. Jadi 2 nolnya 4 kan 20.000 ini. 3 dikali 20.000 adalah 60.000 uangnya Alif. Jelas ya? Tinggal cari uangnya Haidar. Haidar ini kan tadi 4 bagiannya ya. 4 dari 7 dari semuanya. 4 dari 7 atau 4 per 7 dikali uang mereka berdua 140. Ini juga dicoret, habis bagi 7 adalah 2 ya. Ini 20.000 juga, nolnya 4 dikali 4 berarti 80.000. Yang ditanya adalah bukan ini, tapi selisih uang mereka. Ya udah, kalau selisih kan berarti dikurang ya. Dikurang saja yang besar kurang kecil selisih uang mereka. Nah, selisih uang mereka yang besarnya Haidar dikurang uangnya Alif yang kecil ya. Maka hasilnya 20.000 rupiah. Jadi selisih uang mereka lah 20.000 rupiah. Ya. Oke, ada cara yang singkat ini sepertinya, cara cepat. Dan Haidar tadi ya, soalnya sama. Kita lihat
Jadi perbandingannya masih sama. Nah, ditanya apa? Selisih uang mereka. Nah, hati-hati, kalau ditanya selisih, berarti yang di atas selisih. Berarti kalau selisih diapakan? Ya dikurang ya, besar kurang kecil. Perbandingannya kita kurang, karena ditanya selisih, di atas harus selisih. Jangan ditambah ya. Nah ini, yang mana yang besar? 4 dikurang 3 perbandingannya ya, kita kurang. Nah, yang diketahui apa? Yang diketahui kan jumlahnya, jumlah uang mereka. Berarti yang di bawah itu yang diketahui, ya gitu ya. Yang diketahui ini sebagai penyebut atau di bawah pecahannya ya, yaitu di jumlah, kan jumlah berarti kita jumlah saja yang diketahui ya. 3 tambah 4 gitu ya, dikali jumlah ini yang diketahui, jumlah uang mereka ya. Maka ini jadi 1 atasnya, bawahnya 7. Ini habis dibagi 7 kan, 2 ya, 2 ini 2 0 4 20.000 kali 1 20.000, langsung dapat ya, tidak perlu dikurang lagi seperti cara pertama tadi. Jadi selisih uang mereka adalah Rp20.000. Jelas ya, lebih singkat. Ya, sebelum kita masuk ke soal, kita cari dulu perbedaan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi kita harus tahu, kita harus bisa membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Karena kalau kita salah menganalisa soal, maka nanti penyelesaiannya pasti akan salah. Nah, sekarang perbandingan senilai itu jika keadaan pertama bertambah banyak, maka keadaan yang kedua juga bertambah banyak. Contohnya misalkan keadaan yang pertama ini adalah harga pensil ya, misalkan Rp1.000 itu bisa untuk membeli sebuah pensil. Nah, berarti kalau uangnya 1.000 dapat 1. Kalau uangnya misalkan 10.000, tentunya ini juga pensilnya juga semakin banyak. Ini namanya perbandingan senilai. Berarti semakin uangnya banyak, maka pensil yang didapatkan juga semakin banyak. Nah, perbedaan dengan yang berbalik nilai, jika keadaan pertama bertambah banyak, maka keadaan yang kedua berkurang. Jadi sebaliknya. Nah, contoh tentang perbandingan berbalik nilai ini adalah yang berhubungannya dengan waktu. Contohnya adalah tentang kecepatan ya. Misalkan yang pertama adalah jika seorang mengendarai sepeda dengan kecepatan 40 km per jam, maka waktunya misalkan 1 jam. Nah, ini kalau 40 km per jam. Kalau misalkan kecepatannya ditambah, misalkan jadi 100 km per jam, tentu waktunya kurang dari 1 jam ya. Jadi semakin besar kecepatannya, maka waktunya semakin sedikit ya. Jadi yang kiri semakin besar, maka yang kanan akan semakin kecil. Begitu juga dengan pekerjaan ya. Jika pekerjaan itu dilakukan oleh banyak orang, maka akan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Tapi kalau misalkan pekerjaannya itu sedikit, maka waktunya semakin lama. Nah, ini hubungannya dengan persediaan pakan juga ya. Jadi yang tentang perbandingan berbalik nilai itu ada 3 macam ya. Yang pertama adalah tentang kecepatan, yang kedua pekerjaan, dan yang ketiga adalah persediaan pakan. Nah, yang sering keluar itu di sini tentang pekerjaan ya. Jadi nanti pekerjaan dan kecepatannya sering keluar. Nah, penyelesaiannya untuk yang perbandingan senilai itu dengan cara boleh ya, ini hanya salah satu alternatif penyelesaian aja, tidak harus dengan cara ini. Misalkan teman-teman punya cara lain, silahkan juga ya. Perbandingan senilai itu berlaku perkalian silang. Jadi kalau senilai itu justru malah disilangkan, bukan sejajar ya. Jadi disilangkan, nanti A kali D, kemudian B kali C. AD sama dengan BC. Kemudian kalau yang berbalik nilai justru malah dikalikan sejajar ya. Berbalik nilai itu berlaku kali sejajar, berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti atas kali atas yaitu A kali C nanti akan sama dengan B kali D. Nah, ini adalah teorinya ya. Untuk mengetahui apakah soal ini merupakan perbandingan senilai atau bukan, kalian harus membuat kurva atau grafiknya. Kalau dia senilai, otomatis kurvanya akan semuanya naik atau semuanya turun. Tapi kalau dia berbalik, salah satu garisnya itu nanti ada yang naik, ada yang turun. Nah, maka itu kita lihat dari soal nomor 1 di sini, kita tulis dulu, biasakan apa yang diketahui kita harus tulis.
Sini diketahui harga 5 buku tulis ya. 5 buku itu harganya 7.500. Kemudian berapa harga 8 buku tulis? Kita tulis 8 buku, maka harganya titik-titik berapa. Nah, ini kita simbolin sebagai X ya. Nah, bagaimana cara membuat kurvanya atau grafiknya? Kita lihat angkanya. Angka 5 ke angka 8, ini kan 5 ke 8 itu naik ya. Nah, kita lihat, pikirkan pakai logika kalian. Jika seseorang membeli 5 buku dengan harga 7.500, maka kalau beli 8 buku, otomatis harganya di atasnya 7.500 atau di bawahnya. Ya, betul. Otomatis harganya akan di atasnya. Kalau di atas kan berarti naik. Nah, berarti kurva ini menunjukkan kedua-duanya itu naik. Kalau kedua-duanya naik, maka ini disebut sebagai perbandingan senilai. Kalau kedua-duanya turun, Pak? Kalau kedua-duanya turun, itu juga disebut sebagai perbandingan senilai. Lalu bagaimana cara mengerjakan perbandingan senilai? Cara mengerjakan perbandingan senilai, caranya kalian kali silang. Oke. Langsung aja di sini ya, kita kalikan ya. Apa dulu Pak yang dikalikan? Yang punya X ke X dulu, artinya ini dulu pertama. 5 dikali X jadi 5X. Kemudian 8 dikali 7.500, 8 dikali 7.500, maka 5X sama dengan, ya kalian hitung, 7.500 dikali 8 itu hasilnya 60.000. Maka ini harusnya kalian sudah kapalan ya. Nah, 60.000 dibagi 5 jadi 60.000 per 5. Maka kita dapat harga 8 buku adalah 12.000 ya. Jadi harga 8 buku adalah 12.000. Next, di soal nomor 2, kembali lagi kita akan bikin grafiknya ya. Kita akan buat grafiknya di sini. Kita lihat soal nomor 2 di sini. Sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. 5 liter untuk 60 km. Jika mobil tersebut menghabiskan 40 liter bensin, maka berapa kilometer yang ditempuhnya? Kita lihat di sini, angka 5 ke 40 itu kan naik. Kita bayangkan, mobil dengan 5 liter bensin itu mampu menempuh 60 km. Kalau dia menghabiskan 40 km, otomatis jaraknya semakin jauh atau semakin dekat. Ya, jarak yang ditempuh akan semakin jauh. Kalau semakin jauh berarti sama-sama naik, berarti di atasnya 60. Nah, kalau udah di atasnya 60 berarti ini kita kerjakan dengan perbandingan senilai karena kurvanya sama-sama ke atas. Oke, langsung kita kerjakan, berarti kali silang lagi ya. 5 ke X berarti 5X sama dengan 40 dikali 60. Maka 5X sama dengan 2400. Jadi X sama dengan 2400 dibagi 5. Jadi X sama dengan jarak yang ditempuhnya adalah 480 km. Oke, itulah perbandingan senilai. Lanjut di soal berikutnya, perbandingan berbalik nilai. Nah, kita akan buktikan apakah ini perbandingan berbalik nilai. Kita lihat, sebuah pondok pesantren putri memiliki persediaan beras yang cukup untuk 35 anak. Kita tulis ya, 30 anak, ya 35 anak menghabiskan sebanyak waktu 24 hari ya. Bahan makanannya habis, berasnya habis 24 hari. Kemudian berapa hari beras itu akan habis jika penghuni pondok bertambah 5? Kalau awalnya udah 35 bertambah 5, maka dia jadi ada 40 anak ya. Maka titik-titik hari X. Oke, kita buat grafiknya. 35 ke 40 kan naik. Kita bayangkan pakai logika, kalau makanan beras ini kalau ada 35 anak maka cepat habisnya 24 hari. Kalau anaknya bertambah, otomatis berasnya akan makin cepat habis. Kalau makin cepat habis berarti di bawahnya 24 ya, di bawahnya 24. Oke, nah di sini maka grafiknya, lihat perbandingan grafiknya berbeda. Yang satu naik, yang satu turun. Maka ini disebut perbandingan berbalik nilai.
Kalau perbandingan berbalik nilai, kalian cara ngerjakannya adalah kali sejajar. Oke, langsung aja. Di sini kita kalikan sejajar yang ke X-nya dulu. Maka 40 dikali X jadi 40X. Maka di sininya 35 dikali 24. Jadi 40X sama dengan 840. Maka X sama dengan 840 per 40. Maka kita dapat 21 hari. Jadi berasnya habis hanya cukup selama 21 hari. Ya, itulah perbandingan berbalik nilai. Lanjut di soal nomor 4. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 32 hari. Jika dikerjakan oleh 20 orang, maka pekerjaan akan selesai dalam berapa hari? X hari. Kita buat grafiknya lagi. 25 ke 20 itu kan turun. Kemudian bayangkan 25 orang aja selesai dalam waktu 32 hari. Kalau orangnya berkurang, maka pekerjaannya akan makin lama selesainya. Maka otomatis makin lebih dari 32 karena makin lama selesainya karena orangnya sedikit ya. Jadi ini naik. Kenapa naik? Karena makin lama, lebih dari 32. Nah, grafiknya udah beda. Kalau grafiknya beda berarti ini perbandingan berbalik nilai. Cara ngerjainnya berarti dikali sejajar. Lanjut, berarti yang punya X-nya dulu. 20 dikali X jadi 20X. Sebelahnya jadi 25 dikali 32. Maka 20X sama dengan 25 dikali 32 hasilnya 800. Maka X sama dengan 800 per 20. Jadi X sama dengan 40 hari. Maka kesimpulannya pekerjaan tersebut selesai selama 40 hari oleh 20 orang pekerja. Lanjut di soal terakhir. Soal terakhir, Pak Margono menyediakan rumput yang cukup untuk 18 sapi selama 4 hari. Jika ia membeli 6 ekor lagi, berarti tambah 18 ditambah 6 itu hasilnya 24. Jadi ada 24 sapi, maka rumputnya akan habis berapa hari? 18 ke 24 itu angkanya naik. Nah, pikirin pakai logika. Kalau ada 18 sapi aja makanannya habis 4 hari. Sapinya nambah banyak. Kalau sapinya nambah banyak otomatis makanannya akan cepat habis. Jadi di bawah 4 hari. Cuma kita belum tahu. Nah, perbandingan berbalik lagi. Sekarang kita tinggal hitung lagi. Di sini berarti yang punya X-nya dulu dikalikan sejajar. 24 dikali X jadi 24X. Tinggal dihitung 18 dikali 4. Maka 24X sama dengan 18 dikali 4 hasilnya 72. Jadi X sama dengan 72 per 24. Maka X sama dengan 72 dibagi 24 itu 3. Jadi makanannya akan habis cepat jadi 3 hari oleh 24 sapi. Oke, mungkin sekian penjelasan singkat dari Pak Heru tentang materi hari ini. Kurang dan lebihnya Pak Heru mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.